Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat yang lainnya. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dengan kesungguhan pula kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bulan, hari, tahun akan dikenang oleh masyarakat, akan dikenang oleh manusia, karena pada hari, bulan, tahun itu ada peristiwa bersejarah yang luar biasa yang senantiasa akan diingat. Contoh, tanggal 17 Agustus tahun 1945 ada peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia, rakyat Indonesia selalu memperingati peristiwa yang sangat bersejarah itu. Maka tanggal 17 Agustus sangat dinantikan oleh warga negara Republik Indonesia, oleh rakyat Indonesia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Begitu pula di hari dan bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ada banyak peristiwa penting, peristiwa keagamaan yang agung yang perlu kita ketahui, tetapi sayang banyak kita yang melupakannya. Sya'ban, bulan Sya'ban termasuk bulan yang agung dalam hitungan bulan umat Islam. Setidaknya ada 4 peristiwa penting di dalam bulan Sya'ban. Peristiwa agung di bulan Sya'ban. Yang pertama, di bulan Sya'ban terjadi peristiwa tahwilul qiblah, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram di Mekah.
Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat untuk kewajiban yang pertama kurang lebih 16 sampai 17 bulan beliau menghadap, salatnya menghadap Baitul Maqdis. Selama itu pula hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin agar kiblat salatnya dipindahkan ke Masjidil Haram dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Barra bin Azib, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Muqaddas 16 syahran atau 17 syahran, thumma sarafna nahwal Ka'bah." Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis 16 bulan atau 17 bulan, kemudian kiblatnya dipindahkan ke arah Ka'bah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Sungguh kami sering melihat wajahmu wahai Muhammad menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, peristiwa agung yang kedua, peristiwa besar yang kedua di bulan Sya'ban adalah raf'ul a'mal, diangkatnya amal ibadah manusia, yaitu ar-raf'ul as-sanawi, diangkatnya amal perbuatan manusia kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tahunan. Karena dalam hadis itu ada amal perbuatan yang diangkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ada juga yang sifatnya mingguan. Yang mingguan itu diangkat kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka beruntung sekali orang yang rajin puasa Senin Kamis, karena pada saat itu amal mingguan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang tahunan, yaitu pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah, di bulan Sya'ban ini banyak manusia yang melupakannya. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Banyak orang yang melupakan bulan antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, yaitu bulan diangkatnya amal perbuatan hamba Allah ila Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi apa? Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka saya sangat senang ketika amal ibadahku diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala saya dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Juga hadirin rahimakumullah, berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah SAW bahwa pada bulan Sya'ban Rasulullah SAW banyak melakukan puasa. Fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahr illa Ramadan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu an, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa selama 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tetapi kata Siti Aisyah dilanjutkan, saya juga tidak pernah melihat Rasulullah puasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu ini masih ada bulan Sya'ban, belum sampai lewat nisfu Sya'ban,
masih ada waktu 1 minggu. Mari kita yang belum puasa Sya'ban, puasa Senin dan Kamis. Kalau tidak setiap hari Senin dan Kamisnya saja. Kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang kalau amal ibadahnya itu diangkat beliau sedang puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, peristiwa yang ketiga yaitu takdirul a'mar, atau dalam bahasa Sayyid Muhammad bin Abbas al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban, beliau mengistilahkannya dengan fi syahri Sya'ban tuqaddarul al-a'mar. Pada bulan Sya'ban umur manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, artinya Allah Subhanahu wa taala menampakkan umur manusia. Apakah pada tahun itu dia masih tetap hidup, ataukah pada tahun itu dia akan meninggal dunia? Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad Abi Ya'la dengan sanad hasan, bahwa Sayyidah Aisyah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika an tasumahu Sya'ban?" Qala, "Innallaha yaqtubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilka sanah fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim." Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang paling engkau sukai adalah untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Mengapa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Sesungguhnya pada bulan ini Allah menulis setiap orang yang akan meninggal pada tahun itu." Dan kata Rasulullah, "Fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim." Saya sangat senang kalau ajalku datang saya sedang berpuasa. Yang keempat hadirin, peristiwa bersejarah, peristiwa agung dalam keagamaan umat Islam yang keempat di bulan Sya'ban adalah malam nisfu Sya'ban. Salah satu keutamaannya adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, pada malam nisfu Sya'ban ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz bin Jabal 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Yattali'u Allah 'azza wa jalla 'ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhinin." Dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali Allah Subhanahu wa taala memandang umatnya, melihat umatnya, memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ia akan mengampuni, Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang musyakhin. Musyakhin itu orang yang hatinya ada kebencian antara sesama umat Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini sahih. Di hadis malam nisfu Sya'ban itu sahih. Bahkan Al-Albani dalam kitab Silsilah Shahihah menyatakan bahwa hadis itu hadis sahih karena diriwayatkan oleh jamaah minas sahabah dari berbagai cara yang berbeda, satu dan yang lainnya saling menguatkan. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, 4 peristiwa agung dalam keagamaan di bulan Sya'ban jangan kita sia-siakan. Bulan nisfu Sya'ban pada tahun ini jatuh pada hari Kamis, malam Jumat. Ya, malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam, malam ketika kita bermunajat berdoa kepada Allah diterima, ditambah dengan malam nisfu Sya'ban, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama kita makmurkan masjid, kita makmurkan musholah di momen-momen peristiwa-peristiwa penting bersejarah dalam umat Islam,
termasuk pada malam nisfu Sya'ban. Kita datang ke masjid pertama, kita niat memakmurkan masjid karena Allah. Yang kedua, kita datang sudah berwudu, niatkan berjamaah. Yang ketiga, kita niat i'tikaf. Yang berikutnya, kita niat bahwa pada hari itu, pada bulan Sya'ban, banyak peristiwa penting dalam keagamaan yang perlu kita ingat terus dan kita peringati. Termasuk salah satunya adalah tahwilul kiblah. Kita berzikir, berdoa, membaca suratul Fatihah 3 kali, membaca surat Yasin 3 kali, membaca doa. Maka setelah kita selesai, datang waktu sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa sih kok bacanya surah Yasin? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, maka di waktu pagi insyaallah dia masuk waktu pagi dalam kondisi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lah. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan dengan membaca suratul Fatihah, Yasin 3 kali, doa, kita akan bertemu dengan salat Isya berjamaah. Maka disitulah berlaku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intidarus shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat setelah selesai salat, termasuk kafaratul dzunub, termasuk salah satu yang menghapus dosa. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita makmurkan masjid, musola pada malam nisfu Sya'ban untuk i'tikaf, untuk berzikir, membaca Fatihah, membaca surah Yasin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah banyak manfaat dan kebaikan yang akan kita peroleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar mattasalat 'ainun bi nadar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadhar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad jaddil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabi khairi ahli darin, khususan ala awwalir rafiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala as-Sadiqil Masduq sayyidina Abi Habs Umar al-Faruq wa ala zawjil bintain sayyidina Utsman ad-Nurain wa ibn ammi al-Ghalib sayyidina Ali ibn Abi Talib وعلى الستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبطيه الشريفين سيد شباب آل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى عمي الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم الشهداء الصالحين في سائر البلدان المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.